Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimil akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Para kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam mimbar Jumat siang ini marilah kita bersama-sama berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti yaitu kita menjalankan segala aktivitas apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dan kita berusaha untuk menjauhi larangannya. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sudah sepatutnya lah kita sebagai hamba mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah, memenuhi panggilan sholat Jumat. Betapa tidak pada saat ini pula banyak saudara-saudara kita mengaku Islam, bahkan mengaku beriman, tetapi mereka tidak mampu melangkahkan kakinya menuju rumah Allah untuk melaksanakan sholat Jumat. Mereka disibukkan dengan kesibukan duniawi. Kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh suri teladan yang patut kita ikuti segala-galanya.
di dalam satu hadis, dan pengertian hadis itu sendiri ada takririah, ada fi'liyah, ada qauliyah. Yang mana itu mempunyai arti dan makna tersendiri. Takririah itu apa? Menjadikan satu ketetapan baginda Rasul. Qauliyah apa yang diucapkan beliau Rasulullah Muhammad SAW. Fi'liyah apa yang dilakukan beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau kita sebagai umatnya, paling tidak pada diri baginda Rasul itu ada contoh suri teladan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri baginda Rasul ada contoh suri teladan yang patut kita ikuti, yang patut kita contoh. Dan apabila kita mendapat rahmat Allah, maka banyaklah kita bersyukur kepada Allah, banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jelas. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sinyalemennya kepada baginda Rasul itu memang sebagai kekasih Allah, untuk contoh seluruh umat manusia di alam jagat raya ini yang beriman. Yang tidak beriman ya tidak mau. Dan pada diri baginda Rasul itu ada di antaranya 4 sifat yang harus juga kita ikuti. Apa itu? Pada diri baginda Rasul ada sifat sidik yang mempunyai arti jujur, dapat dipercaya. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, sehingga apa yang dilakukan baginda Rasul, apa yang dikerjakan baginda Rasul, apa yang ditetapkan baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu semuanya in huwa illa wahyu yuha, mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari baginda Rasul sendiri. Sehingga benar ketika itu baginda Rasul menerima perintah pertama daripada wahyu, mengatakan, tidak bisa mengatakan Iqra ya Muhammad, ma'ana bikr, ma'ana bikr. Andai kata waktu itu bisa membaca, tentunya Al-Quran itu adalah merupakan buatan dari Muhammad, ucapan dari Muhammad. Itu anggapan orang-orang. Oleh karena saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, dari sifat kejujuran dari baginda Rasulullah SAW, sampai di dalam satu riwayat ketika itu berdagang, kemudian beliau mengatakan bahwa sejujur-jujurnya ketika itu jualan, ketika itu memberikan satu penjelasan bahwa baginda Rasulullah SAW adalah mempunyai sifat sidik, yaitu jujur, dapat dipercaya. Mungkin kalau diri kita sudah dari kaum muslimin bisa dipercaya, tapi mungkin itu dalam lisannya, tetapi dalam hatinya mungkin berbeda. Tetapi kalau Rasulullah dengan ucapannya, dengan hatinya sama. Sehingga di dalam satu hadis dijelaskan bahwasanya inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birri yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari. Bahwa kejujuran itu membawa suatu kebaikan,
Dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan kita menuju jalan surga. Saudara kaum muslimin, sidang Jumat rahimahullah. Tentunya manusia saudara kaum muslimin, kalau diri kita itu kadang-kadang berbohong. Manusia. Tetapi jangan terus-terusan berbohong. Kalau kita benar-benar ingin mengikuti jejak daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan itu jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang berfirman di dalam Al-Quran, apabila kamu mencintai aku, kata Allah, maka ikuti jejak daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kamu, kepada kalian semua. Apa yang dikerjakan oleh baginda Rasul, apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, belum menjadi Rasul saja sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Kenapa? Dikala itu dari masing-masing kepala suku Quraisy ketika itu mau bertengkar untuk mau meletakkan batu Hajar Aswad di depan Ka'bah, apa yang terjadi? Semua itu dipanggil oleh Rasulullah untuk ditaruh di kain, di surban, kemudian kepala-kepala itu disuruh memegangnya bersama-sama untuk mengangkat daripada Hajar Aswad itu dengan kejujuran, dengan kepercayaan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, pada diri baginda Rasul itu ditanamkan dengan ada yang namanya sifat, yaitu amanah. Amanah saudara kaum muslimin. Kalau syidik dapat dipercaya, kalau amanah lebih daripada dipercaya. Walaupun itu diberi kabar, diberi berita, tidak ditambah dan tidak dikurang. Coba kalau kita diberi kabar begini, ditambah begini, dikurangi juga bisa. Kalau baginda Rasulullah, apa yang ada di dalam itu, itulah yang diucapkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga di dalam satu hadis dijelaskan, la iman liman la amanah, wala dini liman la ahdalah. Tidak sempurna iman seseorang apabila seorang itu tidak menjalankan satu amanah, dan tidak ada agama bagi orang tanpa ia menepati janjinya. Saudara kaum muslimin, di akhir-akhir ini banyak saudara kaum muslimin sedang Jumat rahimahullah yang menyimpang dari apa yang dilakukan beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak orang biasanya, tidak orang dari pejabatnya, tidak cuma dari orang yang mempunyai satu kepentingan. Di semua banyak yang menyimpang dari ajaran apa yang dicontohkan beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan berikutnya, pada diri baginda Rasulullah Muhammad SAW ada yang namanya sifat itu, yaitu fatona. Apa itu fatona? Bahwasanya Allah melebihkan sedikit kecerdasan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ketika dalam satu posisi berperang, ketika itu terjadi antara orang Quraisy dan orang Islam.
hampir saja di perang Badar itu kalah orang-orang Islam, hampir saja. Karena begitu menurut instruksi daripada baginda Rasul, maka disitulah akan mendapatkan satu kemenangan. Karena sedikit di waktu itu, sedikit saja, kan akan merampas hartanya dikala itu mau turun dari gunung. Dan begitu ada instruksi dari baginda Rasul, maka dilakukanlah dengan sebaik-baiknya, sehingga menjadilah satu kemenangan di antara kaum muslimin. Walaupun jumlahnya besar orang-orang kafir di kala itu, sudah ada kaum muslimin, yaitu diantaranya mengambil kebijakan, mengambil satu keputusan daripada seorang baginda Rasulullah Muhammad SAW, diberikan oleh Allah satu memang kelebihan yang luar biasa. Saudara-saudara kaum muslimin, tidak hanya pengakuan daripada tokoh-tokoh Islam saja, tokoh-tokoh non muslim mengatakan the Prophet Muhammad Nafwan, dari Muhammad adalah pemimpin nomor satu di dunia. Tidak ada duanya. Nomor satu adalah Muhammad Rasulullah Muhammad SAW. Ini pengakuan orang non muslim, bukan orang muslim, bukan non muslim mengakui bahwa kepimpinan daripada baginda Rasulullah SAW termasuk pemimpin yang nomor satu di dunia. Bahkan lebih tidak hanya di dunia, orang yang beriman mengatakan pemimpin di dunia dan di akhirat. Bukan hanya Yesus yang mengatakan juru selamat, tapi Muhammad adalah juru selamat segala-galanya. Oleh karena itu, sudah ada kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, bahwa pantaslah kalau Rasulullah yaitu diberikan oleh Allah, termasuk diabadikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Mudah-mudahan apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat kita kerjakan, semata-mata kita menyontoh daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tentunya daripada ibadah, tentunya ketetapan maupun itu ucapan yang pernah dilakukan oleh beliau baginda Rasulullah SAW. Tentunya ada yang namanya hadis, ada yang namanya Al-Quran, ada yang namanya di situ ijma dan keputusan kias. Kalau memang tidak menjumpai dalam satu hukum, maka disitulah sudah ada kaum muslimin bisa untuk diantaranya satu dan dua untuk bisa memutuskan dalam satu hukum. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan termasuk amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya mudah-mudahan diri kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kama أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para kaum muslimin sidang umat rahimahullah, khutbah kedua sedikit kesimpulan dan kita senantiasa untuk mengamalkan, untuk menyontoh apa yang dicontohkan beliau baginda Rasulullah SAW. Walaupun tidak kesemuanya, lebih-lebih kalau kita mampu untuk menjalankan semuanya. Di antara sifat pada diri baginda Rasul ada sidik, ada amanah, ada fatona, ada tabligh. Yang mana tabligh tadi menyampaikan wahyu, menyampaikan kabar gembira. Di antaranya bagi orang-orang yang memang itu mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih-lebih dari orang-orang yang mau berjalan, mau beristiqomah di dalam meraih ridha Allah. Sebab disitulah orang-orang yang mampu untuk beristiqomah akan diberikan oleh Allah kabar gembira. Kabar apa itu? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya bisa benar-benar menyontoh daripada baginda Rasul. Paling tidak kita 85% kita bisa menyontoh apa yang dilakukan beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua nanti akan bisa menjalankannya, dan mudah-mudahan kita mampu itu, mudah-mudahan kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ahdina 'anni wa 'anil khair. Allahumma taqwa wa lil maghfirah. Rabbi awzi'ni shukra ni'matika allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'malan salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata al-abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah inna wa yamuru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhkurun. Allahu akbar.